Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Lause Ana ya. Hari ini Lause Ana mau mengajak anak-anak mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Anak-anak bisa ikutin Lause walaupun anak-anak di rumah ya. Ikut Lause berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ampuni dosa kami yang kami lakukan, baik dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sebentar kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau menolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita mulai dengan lagu yang pertama, Kerja Buat Tuhan Manise. Dengar suara Tuhan terlalu manis, panggil kita semua terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan terlalu manis. Serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, sayangnya terlalu manis. Kerja buat Tuhan terlalu manis. Ku salib terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan terlalu manis. Serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, sayangnya terlalu manis. Selanjutnya kita menyanyi judulnya Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Nah anak-anak, selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Anak-anak diharap menyimaknya dengan baik ya, tidak boleh main-main ya. Halo anak-anak di rumah, kita mau dengerin firman Tuhan melalui video ini ya. Jadi sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Ikuti Lause untuk berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikutin Lause ya. Allah Bapa, kami yang ada di surga, mengucap syukur hari ini kami telah
memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita mau dengar cerita tentang Maria dan Elizabeth, ya kan? Berapa minggu lalu, ya kan? Kita ada dengar cerita tentang Maria sama Elizabeth. Ingat gak? Elizabeth itu wanita yang sudah tua dan suaminya namanya siapa? Zakaria. Iya, namanya Zakaria, Imam Zakaria. Ingat kan? Yang anaknya namanya akan dinamai siapa katanya? Yohanes. Yohanes disebut Yohanes Pembaptis, ya. Jadi dan itu Elizabeth yang sudah tua kan. Nah, terus kita kemarin dengar cerita tentang Maria yang dimana dia belum menikah, dia baru tunangan sama Yusuf, sudah bisa punya anak yang namanya akan dinamai siapa? Yesus, ya kan? Jadi dia ini Elizabeth dan Maria adalah saudara, ya. Dia adalah saudara. Ketika malaikat dikasih tahu sama Maria bilang, Maria, kamu kalau nggak percaya sama Tuhan bahwa kamu akan mengandung dari Roh Kudus, kamu belum nikah, tapi kamu akan punya anak, ya kan? Dia bilang, kalau kamu nggak percaya, kamu lihat saudara kamu Elizabeth katanya, yang sudah tua, dia akan punya anak. Padahal orang tua sebenarnya apa? Nggak bisa punya anak lagi. Tapi Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berdaulat, dia bisa kasih anak. Walaupun kita pikir, mungkin gak sih yang udah tua sekali punya anak? Gak bisa. Kalau gak yang belum nikah, gak bakal punya anak. Tapi gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi akhirnya di sini, coba kita buka. Siapa yang udah bisa buka Alkitab? Masih kecil ya, tapi kalau udah bisa baca boleh buka Alkitab. Di Lukas pasalnya yang pertama ayat 39 sampai 56. Ini tentang Maria dan Elizabeth. Nah, langsung bacakan, langsung simpulkan aja ya. Nah, dia bilang, nanti langsung bacain dikit-dikit. Dia bilang, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Nah, dia datang ke daerah Yehuda, ya kan? Setelah dia datang, dia ke rumahnya Elizabeth, sanaknya, ya kan? Saudaranya. Terus apa yang terjadi? Ketika sampai Maria, dia kasih salam, ya kan? Kepada Elizabeth. Terus Elizabeth bilang apa? Tahu gak? Ketika kamu kasih salam kepada saya, perut saya nih, kan dia udah lebih duluan hamil kan, udah beberapa bulan, ya kan? Tahu gak? Ketika kamu kasih salam kepada saya, anak saya nih yang di perut, usah nggak punya anak ya, ini gak usah pura-puranya gini, ini anak saya nih gitu kan, anaknya saya di dalam perut nih, dia bilang, melonjak kegirangan. Kamu tahu melonjak gak? Yeay gitu kan, kayak gitulah ya, yeay gitu. Nah kayak gitu kan, itu melonjak. Jadi pas di dalam perut Yohanes nih yang masih di perut, dia girang sekali. Mamanya bingung, mamanya itu Elizabeth bingung, kok bisa gitu. Terus dia bilang ini, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkati engkau di antara perempuan, diberkati buah rahimmu. Dia bilang, oh saudaraku Maria, kamu bisa diberkati, kamu diberkati sama Tuhan, kamu sudah diberkati sama Tuhan. Karena ketika kamu datang, ketika kamu sapa saya, anak saya melonjak kegirangan. Tahu gak Elizabeth bilang apa? Siapakah aku
ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Nah, kamu tahu gak? Elizabeth sudah tahu Maria akan punya anak, ya kan? Di dalam kandungannya punya anak. Kandungannya siapa? Anaknya Maria. Tuhan Yesus. Tuhanku, ya kan? Tuhanku, juru selamat, ya kan? Dia yang akan menyelamatin orang Israel, menyelamatin seluruh dunia dari dosa. Dia adalah Tuhan, ya kan? Juru selamat. Nah, terus kamu harus berbahagia karena kamu percaya, ya kan? Makanya adik-adik, anak-anak, ya, semuanya kita harus percaya apa yang dikatakan tentang firman Tuhan. Misalnya Tuhan kasih tahu di Alkitab misalnya nih, dia bilang Tuhan Yesus akan datang kedua kali segera, tapi tidak tahu kapan. Segera. Kok kamu gak bertobat, kamu akan apa? Masuk neraka, ya kan? Kamu mau masuk neraka. Nah, itu di Alkitab dibilang kayak gitu. Kamu mau gak? Kamu percaya gak Tuhan Yesus akan datang lagi kedua kali? Hah? Kamu percaya gak? Itu Alkitab loh yang kasih tahu. Makanya dia bilang berbahagialah orang yang percaya sama Alkitab. Apa yang dikatakan? Firman Tuhan. Kamu harus percaya. Kamu harus percaya walaupun kita nggak ngelihat Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mati disalib, Tuhan Yesus telah lahir juga kan? Pertama lahir, terus dewasa, melayani, terus dia disalib buat kita. Kamu harus percaya, ya. Itu apa yang dikatakan firman Tuhan. Nah, terusnya ayat 46 sampai 56. Di sini nyanyian pujian Maria. Apa respon Maria ketika dia mengingat semua yang dikatakan oleh malaikat dan apa yang dikatakan Elizabeth? Dia berbahagia, dia mengucap syukur. Jadi Maria memuji Tuhan. Dia bilang gini, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, di sini dibilang juru selamat. Kamu tahu gak? Ada tuh yang di Roma Katolik dibilang Bunda Maria tidak berdosa. Bunda Maria itu suci, tidak berdosa sama sekali. Salah. Tahu gak kenapa salah? Di sini Maria nih, ini dibilang Bunda Maria kan? Maria di sini bilang hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Artinya Maria itu memang diberkati Tuhan. Maria itu emang benar diberkati Tuhan dan dia berbahagia. Tapi dia tetap berdosa. Dia seperti kita. Kamu berdosa gak? Ya. Lause? Ya. Lause-lause yang lain juga berdosa. Semuanya. Maria pun berdosa. Dia bilang juru selamatku. Berarti juru selamat dia harus diselamatkan, ya kan? Nah, jadi kita semuanya juga berdosa, ya kan? Terus dia tahu bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang akan lahir ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Dia menyelamatkan orang Israel, dia akan menolong Israel dan mengingat akan Israel. Dan juga mengingat akan kita, ya kan? Seluruh negeri diingat sama Tuhan. Kamu mau percaya gak? Dibilang, ya kan? Kalau kamu percaya, kamu bisa selamat. Tapi kalau kamu gak percaya, kamu gak selamat. Kalau kamu gak percaya sama Tuhan Yesus, dibilang. Jadi di sini tentang pujian Maria. Dia memuji Tuhan dengan kata-katanya di sini, ya kan? Banyak nih. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Nama Tuhan kudus. Terus ada lagi. Langsung baca 53. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya dan pergi dengan tangan hampa. Nah, ini puji-pujian dari Maria. Bagaimana kamu bisa memuji Tuhan? Ayo, aku tanya sama kamu sekarang. Gimana kamu bisa memuji Tuhan? Tadi sebelumnya, gimana kamu memuji Tuhan? Apakah kamu memuji Tuhan gini? Hari ini, terus mukanya ditekuk. Hari ini nggak semangat lagi. Gimana? Itu namanya pujian untuk Tuhan? Tidak.
Pujian bisa lewat lagu juga, bisa buat dengan kata-kata di doa kita. Kok Maria seperti kata-kata di doanya, ya kan? Dia memuji Tuhan. Kok kita bisa memuji Tuhan dari lagu, misalnya. Kamu tadi cek, kamu sudah memuji Tuhan nggak melewat lagu? Benar nggak kamu semangat memuji Tuhan? Misalnya, kok kamu puji Tuhan, kamu harus semangat, ya? Misalnya, Allahku besar. Wah, benar-benar kamu semangat. Kamu tahu Allah kita besar, kuat. Ya, kita tahu dia kuat kan? Dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, kamu harus semangat, ya kan? Gak boleh lemes-lemes. Allahku besar, gitu ya. Boleh gak kayak gitu memujikan? Enggak ya. Harus semangat. Allahku besar, kuat dan berkuasa, gitu ya. Oke? Harus memuji Tuhan. Kita harus memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan kepada kita, ya. Apapun, misalnya kamu dikasih ranking, kamu dikasih makanan, minuman, dikasih nafas tiap hari untuk kamu hidup, kamu juga memuji Tuhan. Apapun di hidup kita, kita harus memuji Tuhan. Kita punya papa mama yang baik, kita puji Tuhan. Oke? Ya, mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Allah Bapa, kami yang di surga, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa percaya akan semua perkataan firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa, dan juga ampunilah dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dah.